pos kemungkinan gak bisa dihilangkan untuk pengiriman semacam itu surat. Memang dulu itu kan sarana komunikasi cuman pos aja, bukan dukanya dari seorang pengantar. Kita dipegat sama binatang babi hutan yang sebesarnya tinggi gitu. Halo sahabat pos, balik lagi di podcast episode kedua, podcast cerdas berbicara. Kenalin, aku Yeni yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Tentunya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan topik yang gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Nah, sahabat pos, kira-kira ada yang bisa nebak gak kita hari ini kedatangan tamu siapa? Langsung aja kita sambut, ini ada Bakur alias Bapak Kurir. Ya, tentunya katanya beliau ini telah dinobatkan sebagai senior kurir Pos Indonesia. Kira-kira sudah berapa lama ya Bapak ini bekerja di Pos Indonesia? Langsung aja kita tanya. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, bagaimana Pak perjalanannya tadi ke sini? Ya lumayan mau perjalanan ya, kalau pagi ya dengan suasana macet dikit lah ya Pak. Sedikit lah jalannya. Oke baik Bapak, sebelumnya pasti sahabat pos udah pengen tahu nih Bapak siapa. Boleh Pak perkenalkan diri dulu kepada sahabat pos, dengan Bapak siapa? Saya nama Bapak Saipudin. Dulu mulai masuk tahun 92 ya. Kita mau jadi pegawai 93 lah, karena kita masuk pendidikan yang di Pos gitu ya. Waduh, kita belum pada lahir tuh sahabat pos. Oke baik Pak, Bapak kan bekerja sebagai kurir nih. Kira-kira sudah berapa lama nih sampai sekarang, kira-kira dihitungnya? Ya kalau sampai sekarang mungkin dihitung, kalau hitungan jadi pegawai 30 tahun lah. Tapi kalau dengan masa kita masih dalam usia, dulu ada pos yang dulu magang dulu ya, kalau dulu mah TLH, ya mungkin 32 tahun lah udah kerja saya di pos, di kuliah ini. Benar. Sebelum bekerja di Pos Indonesia, Bapak pernah punya pengalaman menjadi kurir nggak sebelumnya Pak? Atau mungkin Bapak punya pengalaman di bidang lain gitu? Kalau memang dulu saya gak terpikirkan untuk jadi kurir di pos ya. Iya benar. Memang dulu saja ijazah juga berlainan lah. Dulu saya memang di perhotelan dulu ya. Di perhotelan. Ijazah saya itu kan sempat kerja dulu di hotel 1 tahun. 1 tahun, benar. Di hotel. Setelah itu memang ada ketertarikan karena lihat ada juga yang main pegawai pos itu ya, istilahnya kalau dengar itu kan selain amanah gitu ya, kalau yang kerja itu yang dulu tuh untuk menyampaikan suatu amanat orang itu ya, harus bener dijaga, tapi kita juga harus benar-benar menjaga amanat itu. Iya. Baik Pak, mungkin kan ini sahabat pos ada yang belum tahu kerja sebagai kurir di Pos Indonesia itu ngapain aja sih Pak? Ya yang utama kita kan harus menyampaikan amanat orang sebaik-baiknya. Harus benar. nyampe ke orang yang memang itu dituju. Kalau dia gak ada juga harus ada istilahnya dia permintaan, kalau dia memang mau dititip di siapa harus dengan persetujuan dia juga. Artinya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabkan lah istilahnya. Iya benar Pak. Jadi kan sekarang juga zamannya sudah berubah ya tentunya Pak. Masih banyak nggak sih Pak kira-kira masyarakat yang menggunakan jasa pengiriman di Pos Indonesia itu Pak? Kalau sekarang masih banyak. Iya. Kalau memang dulu itu kan sarana komunikasi cuman pos aja. Pakai pos, iya benar-benar. Istilah dengan yang Telkom ya. Tapi Telkom juga pengiriman telegramnya sama kita juga, sama pos di antarnya dulu. Nggak semua kiriman sama Telkom gitu ya. Memang dulu kan pengiriman pos itu gak ada yang lain-lainnya yang mengirim kurir untuk pengiriman jasa itu, untuk menyampaikan suatu istilahnya amanat ke saudara ataukah ke perusahaan kemana. Tapi kita pos yang memakainya itu yang untuk menyampaikannya. Dulu juga sampai kita, kalau dengan sekarang memang dibandingkan ya, memang dulu karena kita bekerja di pos itu lihat surat itu kayak dibilang kalau orang sekarang mah, anak-anak sekarang kayak sampah lah. Karena itu kan pos sarana yang dipakai itu, nggak ada lagi sarana yang lain itu.
ribuan tiap hari Beribuan, gitu. iya. Kalau kita mau berangkat juga itu sehari itu harus ditimbang dulu karena surat yang datang itu lebih melebihi yang buat kita dibawa. Udah dibawa. Benar. Kita ditimbang sampai 30 kilo, 40 kilo itu satu hari itu kadang bisa melebihi. Itu di lain pengiriman dari surat aja. Ada paketnya, ada kiriman uangnya, wesel, ada yang lain-lainnya juga banyak. Tapi yang dominan kan di pengiriman di surat yang dulu. Di surat Iya. yang dulu. Nah, itu 30 kilo dalam per hari itu kira-kira harus habis nggak, Pak? Memang harus habis, Harus tapi habis. kalau nggak habis juga dengan harus alasan yang tepat. Alasan yang Iya. tepat. Kita di jalan ada kendalanya apa, nggak bisa, memang harus habis. Istilah harus habisnya kan kalau nggak ada kendala ya dengan alasan yang nggak tepat kan di luar itu kan bukan dengan alasan aja kan. Kalau kita kayak kendaraannya rusak mogok ya bisa tersendat kiriman nggak habis semua. Pengiriman nggak tepat waktu. Terus gitu. dengan kendala ada di jalan terjadi banjir apa kita nggak bisa dilalui karena ke daerah ke sana ada longsor, bisa jadi nggak tersampaikan hari itu. Oh iya, kalau sekarang kan udah gampang ya Pak, bisa dicek. Iya. Kalau sekarang kan gampang, anak-anak udah tahu. Kalau kita juga ada, apalagi kalau nomor telepon kan kita bisa di WA dulu. Pak, ini ada kiriman nih, karena ini ada kendala banjir tidak tersampaikan. Bagaimana kalau besok atau janjian di mana gitu? Kalau dulu kan nggak bisa. Kalau memang pas kita mau menuju ke suatu tempat terjadi sesuatu kita sedih kan. Aduh ini harus disampaikan. Kita ada kendala di jalan. Bener. Ya paling ya balik lagi kita lapor ke atasan kita yang di kantor aja. Iya. Kalau sekarang kan Pak, itu di media sosial itu kalau ada pengiriman yang nggak tepat waktu, mereka komen kadang-kadang di postingan. Tapi kalau zaman dulu kan kita nggak tahu kita mau harus hubungin siapa nih buat ngirim surat ini. Gimana tuh Pak? Ada yang dulu marah-marah nggak tuh gara-gara nggak tepat waktu nyampenya? Banyak tuh ceritanya. Tapi kita kan harus namanya kita pelayan tebal gitu, tebal istilahnya tahan banting. Memang dulu bener. Masa sama publik kita mau saling marah-marahan. Kadang-kadang kan publik yang nggak tahu dulu kan zaman dulu, Pak Pos ini bagaimana kiriman saya lambat, bla 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 gini. Sedangkan dia kan nggak tahu. Kalau pos kan udah punya kodenya kan. Kalau waktu dua pengiriman surat kan dulu dicap tanggal. Dikirimkan tanggal segini jam segini kan. Ketahuan gitu. Nyampe ke kantor kita juga yang mau diantar dicap dulu. Oh ini suratnya udah nyampe tanggal jam segini. Lalu kita kan diantar kan baru diantar. Jadi ketahuan. Kalau memang sehari aja itu nggak terantarkan, udah bisa ketahuan. Tapi banyak yang dulu publik nyerocos dulu marah, nggak tahu yang mengirimnya itu terlambat ngirimnya. Jadi bukan yang udah janjian harus dikirim tanggal 1, dikirim tanggal 3-nya kan itu jadi lambat. Nah, sebenarnya bukan salah kita ya Pak. Bukan di pos. Dulu banyak kejadian yang gitu ya, suka dukanya dari seorang pengantar. Iya, suka dukanya itu. Nah, selain mengirim surat Pak, biasanya masyarakat menggunakan Pos Indonesia itu sebagai apa ya Pak? Ya uang juga, pengiriman uang. Pengiriman uang. Ya, lewat wesel dulu kan. Dulu kan rame-ramenya wesel itu kan. Wesel itu sampai memang kayak pengiriman lalu lintas seperti dengan surat juga sama gitu kan, wesel. Terus paket dulu kan, dulu sarana pos itu yang dipakai gitu kan. Terus pengiriman, kalau kiriman dari luar negeri kan dulu berbentuk cek kan, dari seperti yang kebanyakan tenaga kita kan di luar negeri kan di Jepang sama di Arab Saudi. Dulu itu rame-ramenya itu pengiriman tenaga kerja ke sana. Jadi kalau ngirim itu yang kalau di daerah kan kebanyakan tenaga kerja itu yang di pinggir-pinggir kan. Pinggir-pinggir. Tahu kalau ada pos itu, pos jadi tahu, lu bahagia. Dia itu kan harus menerima kiriman cek itu kan. Dia udah tahu. Wah, itu si ibu dari anaknya ada kiriman. Walaupun berbentuknya surat. Tapi dulu kan suka ini Pak, ini cuma dikirim anak saya yang pertama. Jadi udah tahu bahagia kalau lihat pegawai pos lewat itu ada kiriman buat dari anaknya gitu kan. Dari istrinya atau siapa. Benar. Nah, selama 30 tahun, hampir 30 tahun bekerja di Pos Indonesia, tentunya pasti banyak banget pengalaman-pengalaman yang Bapak lalui. Tentunya kita mau nanya nih Pak, kira-kira ada nggak sih pengalaman horor yang Bapak lalui selama 30 tahun? Bisa diceritakan? Itu ada ya ceritanya dulu. Saya itu untuk mengantarkan itu yang namanya panggilan buat BLT itu dulu kan. Dulu kan itu kalau BLT kan dulu kan
harus diterima sama yang bersangkutan kan, itu undangannya itu. Dulu itu yang saya itu kan mau karena udah mepet, karena itu kan ribuan, itu untuk pembagian besok pagi. Itu di Iya. daerah, kalau di sini kan dulu saya daerahnya Desa Mekarmanik, itu di atas tuh ya, di daerah Waretapa ke sana itu daerahnya. Itu saya udah ke sana itu udah jam 6 nyampe di sana. Sore. Itu sore. Oh, Itu iya. kan namanya di kampung gak ada listrik, belum ada listrik Oh dulu iya, kan. benar-benar. Terus daerahnya masuk ke Pelokso kan daerahnya daerah pinggiran lah. Ya, kalau dulu juga kan saya kalau ngirim surat, Pak kalau udah sore jangan lewat sana. Udah Oh, iya, ada kata peringatan gitu. lah ya. heeh. Tapi kita kan karena terikat sama dinas tugas, Iya. besok ada pembagian itu BLT, Benar. harus dia itu waktunya besok pagi Iya, harus iya, datang. benar. Ya terpaksa kita ke sana dengan Bapak jangan ke sana, ini udah waktu segini. Tapi lah itu masak Iya. masuk sana kampung sana. Udah masuk lewat berapa kebun tikungan, sambil kita juga berdeg-degan itu ya, karena kan udah ada cerita itu. Memang ada binatang yang turun, namanya kita dipegat sama binatang babi hutan yang sebesarnya tinggi gitu. Enggak ganggu, cuma Nggak nyamperin. Cuman kan dekat berhadapan dengan 5 meter kita. Bener, Dia bener, diam, bener. saya diam gitu kan. Cuman udah kita berdoa aja. Kalau memang dia nyerang kita juga mungkin motor bisa diinikan gitu. Itu Iya. posisi hujan. Itu kejadian di sana. Ya tapi alhamdulillahnya udah kita mungkin karena niatnya kita baik, kita berdoa dengan baik itu. Dia setelah kita berhadapan selama mungkin 2 menit, dia langsung pergi sendiri. Nah, Iya. kita melanjutkan perjalanan untuk menyerahkan undangan untuk pembayaran BLT itu. Itu pengalaman yang paling nggak bisa istilah dilupakan, itu yang horornya itu kan di wilayah yang memang Iya. itu udah dikasih tahu sama orang kan. benar. Cuman kita ya karena tugas itu ya kita terpaksa Harus bertanggung jawab lah ya. menyelesaikan Iya, tugas benar. itu. Tapi kalau pengalaman yang seru, terus kalau pengalaman yang paling nggak bisa terlupakan selain itu tuh Pak? Ada, kita masuk ke jalan yang jelek, kita motong. Memang itu kan kita kan ngantar kalau dulu kan wilayah itu beberapa desa gitu istilahnya. Kita jatuh masuk ke pinggiran jalan, tapi ada tebing, cuman banyak pohon yang rindang. Iya. Kita tertindih sama motor sampai ada mungkin 15 menit kita cuman bisa berkata tolong nggak, kan itu lewat bukan jalan di sini, bukan jalan lalu lintas biasa, cuma jalan motong gitu kan. Bener. Tertimpa motor sendiri, jadi nggak bisa gerak karena di bawahnya rimbun, tangganya rimbun gitu. Iya. Cuman bisa tolong. Ya alhamdulillah ya udah mungkin 20 menitan ada orang yang lewat yang bawa mau cari kayu bakar. Bener. Mendengar ada apa ini, lihatnya di bawah, Pak Pos di bawah. Iya. Sampai dia nyari teman, mengangkat saya dengan motor itu ke jalan lagi. Itu dua kejadian yang memang pengalaman itu yang gak bisa saya lupakan itu untuk selama jadi kurir pengantar itu. Kurir pengantar. Iya. Jadi terus ini nih Pak, pengalaman yang mungkin salah alamat atau alamat palsu. Karena kan kita ngirim-ngirim surat ya Pak, kita nggak tahu ke penjuru. Ada nggak yang iseng-iseng kasih nih alamat palsu tapi suratnya nyampe? Ada juga. Itu yang lucu juga kan, alamat iya, dia benar. mungkin alamat palsu, mungkin pikiran dia tidak akan nyampe gitu kan. Tapi kan saya kan selalu, karena dengan pemerintahan setempat seperti RT kan, kalau kita pengantar dulu lebih dekat kan dengan masyarakat gitu kan, bisa ngobrol gitu. Dia bikin alamat salah gitu kan. Seharusnya kampungnya A, nyatanya di kampungnya B gitu kan. Benar. Ya, saya itu tanya-tanya, oh yang nama ini mah bukan di sini Pak, kalau nggak salah di kampung sana gitu. Terus tapi dia memang orangnya udah terkenal, sering banyak istilahnya dapat kiriman atau apa. Dapat kiriman. Itu salah, mungkin bikin salah. Pak saya juga menyerahkan nggak sembarangan jalan, tanya dulu, kenal dengan pengirimnya nama ini, dia oh ada Pak, saya kenal. Terus dia sampaikan, kok Pak Pos sampai nyampe sini kan ini jauh banget, ini beda beberapa kampung bisa, ya namanya ini kan saya bisa tanya-tanya Bu. Dia sampai mengucapkan terima kasih juga gitu kan. Kita kan bilang saya itu kan mungkin bisa aja di sana salah tulis gitu, bisa alamat gitu. Pernah nggak sih Pak ketemu sama customer yang nyebelin? Senyebelin.
Ya, yang paling nyebelin itu ya itu. Kalau kita yang pertama yang kita istilahnya dia punya kiriman yang selalu pengen diistimewain. Tapi kan kita diduluanin. Kali kan kita punya istilah aturan tetap kita harus berangkat dari kantor jam berapa. Kita punya alur istilah titik antar itu tidak bisa ngacak langsung ke sana. Bener. Kita kan di sini harus dibawa dulu ke sini baru dia ke tempat dia. Dia tetap kalau ada kirim lewat aja dari jam berapa gitu kan kirim itu banyak suka ngoceh itu ada. Tapi kan itu kita tepat hari itu juga diserahkan barangnya. Tapi dia kan suka ada yang gitu ya. Terus yang paling itu kan banyak yang ngoceh duluan, nggak tahu dikirim barang itu dari tanggal berapa. Nyatanya yang ngirimnya yang telat, kitanya yang ngantarin nggak telat. Yang disalahin kita lah ya. Salah yang kita yang kuliah tetap kuliah kita yang disebut kalau disebut kan ujung tombak itu benar. Ujung tombak harus menerima isinya keluhan dari masyarakat juga. Jadi terima kita dengan lapang dada, kita tidak bisa kita dicerca dengan kita melawan nggak bisa kan kita karena itu untuk memuaskan sebagai pelanggan. Iya benar. Terus ini kali Pak, suka dukanya apa tuh selama 30 tahun? Ya kalau sukanya saya sebagai insan pos, Bapak juga ya alhamdulillah lah untuk membiayai anak-anak selama ini bisa dibiayai dengan ya dari jerih payah keringat di pos itu. Saya memang itu sukanya. Kalau dukanya itu ya kalau kita itu satu, yang kedua sukanya pelanggan tidak kecewa. Ada kelanjutannya dengan kita kalau ketemu di mana aja kita dia bisa menyapa. Pak Pos ini. Jadi walaupun dia bukan kerabat ya, tapi dia bisa ke kita itu kayak jadi kerabat gitu. Benar. Itu kepuasan tersendiri kalau jadi seorang kulir ya. Itu yang menjadi kepuasan. Jadi kepuasan yang gak bisa dihilangkan gitu kan. Ya. Kalau ya dukanya itulah atau terkendala kalau seorang pengantar dulu gitu ya. Kalau memang dukanya kiriman banyak terjadi sesuatu istilahnya cuaca gitu kan. Kalau dulu kan gak ada istilahnya bisa dihubungi dulu. Kalau sekarang kan ada nomor WA atau apa. Di dulu enggak. Kalau terjadi hujan besar atau apa-apa kita cuma bisa ke pinggir sambil melamun ini kiriman banyak yang orang tuh gitu kan. Walaupun kita udah coba pakai jas atau apa, tapi kan kita menyelamatkan juga kiriman gak bisa dipaksakan. Takut basah, takut apa. Jadi terkendala lah istilahnya. Jadi semua biasanya harus selesai semua, tapi ada mungkin sisa beberapa biji. Itu memang yang menjadi duka di pos. Ya kalau sukanya ya banyak, suka dukanya ya kita udah banyak jadi banyak kadang-kadang banyak saudara gitu ya. Di lain dari saudara kita sekandung tapi jadi saudara juga ada. Iya. Bapak udah bekerja dari tahun 90 ya, Pak? Awalnya 90 waktu itu masih kalau sekarang itu magang lah. Magang istilahnya gitu. Nah, perbandingan apa sih yang drastis banget berubah Pak dari zaman dulu sampai sekarang? Ya dari drastisnya nih kemajuan zaman yang memang pos memang ada ya drastis dari pengiriman kalau bidang surat ya. Tapi tetap pos kemungkinan gak bisa dihilangkan untuk pengiriman semacam itu surat barang atau apa. Karena kita di pos itu kan unggul di beberapa wilayah karena banyak kalau sekarang istilahnya apa outlet ya kalau di pos itu kantor cabang. Iya kantor cabang iya benar. Jadi unggul kita kan kalau ada kiriman apa bisa tercover. Gitu. Bisa tercover. Asal mungkin bisa di ini kan. Memang kalau zaman sekarang kan udah canggih per telepon, tapi kemungkinan kalau istilahnya diramaikan lagi sama yang namanya kartu lebaran itu kan bisa juga kan itu istilahnya karena tidak akan terlupakan kalau yang dulu kan dibikin koleksi itu dah kartu lebaran itu. Kalau dulu kan satu orang ada sampai berapa puluh kartu lebaran. Jadi kalau kartu lebaran kan ada yang unik bikin ini jadi bikin koleksi. Kalau sekarang kan nggak ada cuma cukup di HP aja kan karena kemajuan zaman. Lewat WA lah, lewat apa kan bisa sekarang. Iya. Oke baik Pak. Jadi kan yang namanya kurir itu pasti nggak seorang ya Pak, nggak seorang diri. Ya. Jadi ada teman-temannya. Kira-kira ada nggak sih Pak yang kayak perkumpulan teman-teman? Terus kira-kira apa sih yang
momen-momen yang sering bareng sama teman-teman kurir lainnya? Ya kalau sama teman-teman ya kita kalau habis melepas kerja kita harus ya istilah ngobrol bareng lah sambil Iya. canda sambil mempersiapkan untuk besok. Kalau zaman dulu ya kan, Iya, zaman karena dulu. dulu kan suratnya itu berbentuk ya ratusan lah gitu, sekali Iya, iya. datang sampai 400 500. Mm-mm. Jadi kita kan kalau pulang habis dari lapangan dulu itu kan balik lagi tuh mempersiapkan untuk besok. Iya, Nah, kita iya, iya. sambil bercanda kan dengan untuk melepaskan capek dengan teman-temannya. Memang se setim itu kita kalau kalau diantarkan jadi diterapkan harus saling bantu bahu membantu itu Iya, benar. benar. Kalau ada teman yang sakit otomatis wilayah teman juga kita harus di cover Harus juga. di cover. Jadi kita iya. tidak otomatis kita kerja di satu wilayah kita cuman wilayah Fokusnya itu di aja situ aja, fokus. iya. Enggak, teman juga kan yang kalau wilayahnya yang lain kita harus dikuasain dulu. Harus dikuasain dulu. Ya, Benar. dikuasain dulu terus kita harus istilahnya kalau dia ada perlu ada apa gak masuk kita di cover juga sama Iya. kita. Jadi bareng-bareng lah bahasanya. Kalau malam memang di lapangan diantarkan gitu. Jadi kalau dulu mah bilangnya sepapait sama manis. Oh. Kalau di lapangan itu kan Benar, harus saling membantu. Harus Itu membantu. kan bukan kerja sendiri gitu, gimana kerjanya tim gitu. Oke, mungkin terakhir nih Pak. Jadi kan Pos Indonesia juga sudah dinobatkan sebagai perusahaan tertua nih di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal Pos Indonesia, sebentar lagi kan kita akan menyambut hari ulang tahun yang ke-277. Alhamdulillah, Pos masih eksis. Iya, benar-benar. Kira-kira ada nggak sih Pak harapan Bapak untuk Pos Indonesia ke depannya? Harapan saya ya mungkin buat Pos ke depan karena sekarang kan kalau dibilang senior tinggal hitungan jari lah. Hitungan jari, salah satunya adalah Bapak. Nah, ya saya terus teman-teman juga yang angkatan ke depan berapa mungkin dari tahun nanti yang kelahiran tahun 75 itu udah habis kan senior lagi ya. Kita kesini 80 kan masih muda-muda, 80, 92 itu masih muda kan. Itu kelahiran 75 ke sana gak ada lagi. Dia udah tinggal sedikit. Terus kalau saya mungkin cuman bisa berpesan buat para nanti pemegang di pos yang masih muda-muda berkreasi lah lebih baik, makin eksis di pos. Terus mungkin dalam pemasak kita kalau kita kan di bagian pengantar itu cuman bagian menyerahkan aja. Ya. Jadi yang memang di pos semua keterkaitan kan yang posnya jadi saling bahu membahu ya pos ya. Kita yang paling ujung tapi yang di atas juga seperti bagian-bagian lain di pemasarannya bikin suatu pemasaran yang lebih untuk menarik juga simpati daripada pelanggan. Iya benar. Nah mungkin segitu Pak ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih udah mau datang di podcast kita. Semoga Bapak sehat-sehat terus ya Pak. Amin. Ya. Nah sahabat pos, jadi itu dia sedikit cerita dari salah satu kurir senior yang sudah bekerja di Pos Indonesia selama 30 tahun. Tentunya banyak cerita-cerita yang seru yang beliau sampaikan dan juga pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan oleh Bapak Saifuddin. Nah, jadi gimana nih Sobat Pos? Menarik banget kan topik dan bintang tamu kita kali ini? Kira-kira next episode kita akan bahas apa lagi ya? Jangan lupa komen di bawah. Dan see you next week. Dan nantikan obrolan-obrolan seru lainnya hanya di podcast Cerdas Berbicara. Ore!